Ya, hasil putusan Inmendagri kan posisi kita berada di level 2 dan 3. Maka pembelajaran tatap muka itu diperbolehkan dengan kapasitas di 50%. Dari bulan Juli yang lalu kita sudah melakukan langkah-langkah persiapan, di mana langkah-langkah persiapannya yang pertama saya sampaikan ke semua satuan pendidikan atau sekolah untuk menyiapkan kedua layanan. Jadi sekolah ini sekarang sudah menyiapkan baik layanan tatap muka maupun untuk layanan PJJ, di mana setiap sekolah ini dapat menggunakan anggarannya baik berasal dari BOPD maupun dari BOS untuk melakukan percepatan dan dukungan sarana bagi keberlanjutan pembelajaran tatap muka. Nah, selanjutnya di dalam konteks rencana pembelajaran tatap muka yang akan dilakukan, kita sudah juga menyebarkan beberapa angket termasuk juga link yang harus diisi oleh satuan pendidikan, dan per hari ini sudah ada sekitar di 1471 sekolah yang siap untuk melakukan tatap muka dari total 4.966 sekolah. Dan dari 1.471 sekolah yang siap tatap muka ini tentunya akan dimulai tepatnya di tanggal 18 September hari Senin di minggu pekan yang akan datang. Pelaksanaannya untuk pembelajaran tatap muka, jadi tadi kan setelah sekolah menyiapkan sarana dan persiapan, nanti akan ditinjau oleh pengawas sekolah di bawah koordinasi cabang dinas. Nanti setelah itu ada beberapa daftar checklist yang harus diisi oleh sekolah, termasuk juga pengawas memantau kesiapan sarana prasarana, termasuk di dalamnya adalah hak daripada izin orang tua. Jadi orang tua diberikan hak dan diberikan keleluasaan bagi anak didiknya, bagi muridnya untuk memilih apakah diizinkan tatap muka atau tetap PJJ. Makanya pola hybrid yang dilakukan, pihak sekolah harus menyiapkan kedua layanan karena akan terjadi setiap orang tua untuk memilih anaknya apakah melakukan tatap muka atau melakukan PJJ gitu. Ya, gini ya, jadi vaksinasi ini bukan menjadi syarat mutlak PTM itu harus digelar, tapi vaksinasi dilakukan percepatan, kita juga setuju. Itu adalah bagian untuk mempercepat PTM ini dilakukan, gitu kan. Tapi bukan merupakan sebuah syarat karena belum divaksin PTM tidak dilakukan. Tentunya kewenangan yang disampaikan oleh Distrik Jabar dalam konteks tadi yang vaksin, jumlah yang hari ini masuk data kepada kami untuk siswa SMA, SMK, SLB memang baru sekitar kurang lebih di 22% sebetulnya. Beda dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, itu sudah hampir di 80%. Hanya kalau dihitung jumlah pelajar secara keseluruhan dengan pelajar SMP, pelajar sederajat dalam usia remaja di usia 12 sampai dengan 18 tahun itu sesungguhnya vaksinasi sudah mencapai hampir di 68% progresnya. Tentunya ini akan berjalan secara paralel karena nanti di sekolah pun juga di pekan selanjutnya akan diterapkan link Peduli Lindungi. Jadi setiap masuk ke lokasi pendidikan itu link Peduli Lindungi akan diterapkan, tapi akan berjalan paralel setelah pembelajaran tatap muka ini dilakukan. Karena termasuk juga dari 1471 yang siap tatap muka untuk hari Senin, mungkin juga di minggu depannya terus bertambah. Karena masih ada di pekan ini beberapa sekolah yang masih membutuhkan permohonan izin daripada orang tua, dan ada juga sekolah yang belum menuntaskan izin dari Satuan Gugus Tugas Kabupaten Kota. Sudah
sudah disampaikan dalam bentuk surat yang itu mengacu kepada SKB 4 Menteri maupun Inmendagri. Jadi pola pembelajaran di era pandemi Covid itu sudah kita sampaikan. Intinya adalah yang pertama tadi, sekolah wajib menyediakan kedua layanan, baik layanan PJJ maupun tatap muka. Yang kedua, orang tua diberikan hak untuk memilih apakah anaknya diizinkan untuk sekolah atau PJJ. Dan yang ketiganya, pemerintah daerah kabupaten, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah pusat apabila mengeluarkan status baru terkait dengan level PPKM, maka sekolah wajib tunduk dengan aturan itu. Dan kaitan dengan itu pun juga kami sudah menyampaikan ke seluruh satuan pendidikan untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah, terutama terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap anak didik yang di luar lingkungan sekolah. Karena nanti sekolah itu pun juga ada lingkungan sekolah, ada luar lingkungan sekolah yang dilakukan antara pasca dan sebelum mereka masuk sekolah. Dan yang terakhir, saya pun juga menyampaikan kepada setiap satuan pendidikan, apabila di sekolah terdapat ruang-ruang terbuka yang bisa dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar, itu pun juga silahkan dipergunakan, tidak hanya harus di ruang kelas. Oh iya, pasti. Jadi pengawas dan petugas ini sekolah wajib membentuk satuan tugas. Jadi nanti mereka mengawasi, dan pengawas-pengawas di bawah kendali cabang dinas itu pun juga mereka melakukan pemantauan. Pemantauan dari kesiapan sarana, di mana di setiap sekolah ada satuan tugas yang harus dibentuk, ada ruang kesehatannya atau UKS, terus juga ada komunikasi surat antara sekolah dengan gugus tugas COVID, termasuk juga dengan puskesmas setempat. Dan pengawasan yang dilakukan pun juga adalah pengawasan informasi terkait dengan layanan yang berada di sekolah. Karena kantin kita upayakan tidak dulu buka. Jadi kalau sekolahnya nanti terjadi ada dua model, ada model shift. Model shift ini masuk jam 7, keluar jam 10. Nanti setelah jam 10 seluruh ruangan disemprot dulu disinfektan selama 2 jam. Nanti jam 1 masuk shift siang. Atau misalnya dengan pola blok. Pola blok itu pola blok per pekan. Pekan ini masuk di minggu ini, nanti di minggu depannya PJJ. Hanya tinggal pola yang PTM itu dilakukan bagi beberapa pembelajaran yang memang sukar atau sulit dilakukan dalam PJJ. Termasuk juga bagi teman-teman di SMK, PTM ini akan dilakukan pada saat kegiatan-kegiatan praktek yang memang membutuhkan mereka untuk melakukan tatap muka. Oh, nggak ada masalah, karena di sekolah swasta pun juga tetap menerima dana BOS. Jadi swasta ini kan menerima dana BOS dari pemerintah pusat, dan dari kurang lebih 990 miliar anggaran dana BPMU itu diperuntukkan untuk swasta. Jadi anggaran BPMU dan anggaran dana BOS di beberapa sekolah swasta pun juga ada klausul di Juknis yang memperbolehkan untuk kondisinya adalah melakukan perbaikan sarana dalam rangka menggelar rencana tatap muka. Jadi saya pikir nggak seperti itu. Jadi kalau mereka kondisinya masih digembok dengan alasan prokesnya tidak memadai, justru seharusnya persyaratan mereka untuk melakukan tatap muka adalah bagian yang harus dilakukan dalam penyiapan untuk prokes yang ada di sekolah. Jadi kalau sekolah melakukan hal seperti itu, otomatis mereka tidak bersiap sedia untuk melakukan PTM. Maka tentunya dari pihak teman-teman pengawas itu akan menilai yaitu sekolah yang memang tidak siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Kerjasama
terutama adalah karena kondisi pengawasan anak didik ini ada oleh masyarakat, orang tua, dan juga oleh pemerintah daerah setempat. Peran daripada kewilayahan, ada sekolah kaitan dengan gugus tugas di Covid di kecamatan, ada juga peran Satpol PP, termasuk juga peran Dishub dalam rangka mengawasi ataupun melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan anak-anak, terutama pada saat mereka berada di luar sekolah gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah lakukan pengawasannya di luar jam sekolah, apakah mereka nanti kita harapkan langsung pulang dari sekolah itu ke rumahnya. Kalau masih berkeliaran di tempat-tempat tertentu, ya tentunya akan ada beberapa sidak yang kita lakukan bekerjasama dengan pemerintah daerah. PTM ini harus dilakukan karena dengan pembelajaran tatap muka, survei mengatakan pembelajaran tatap muka ini efektif untuk membentuk karakter anak didik. Nah, itu yang kita harapkan pada saat PTM. PTM pun juga dengan pola hybrid ini memang belum memenuhi jam pelajaran secara keseluruhan. Makanya kita terapkan kurikulum darurat, kurikulum yang disempurnakan kedaulatan dari kondisi kurikulum di kurikulum yang dikeluarkan oleh Kemendikbud dengan ada pola pembentukan karakter di mana ada kurikulum Jabar Masagi. Dan yang terakhir yang kita harapkan pola pembentukan karakter ini juga bisa dilakukan terhadap peserta anak didik, meminimalisir pada saat pengalaman 1,5 tahun kemarin PJJ itu banyak sekali sebetulnya ditemukan anak-anak yang seharusnya belajar tapi mereka malahan menjadi pekerja membantu orang tuanya. Kita juga menemukan ada beberapa teman-teman yang seharusnya anak-anak ini belajar tapi mereka malahan kondisinya terjadi putus sekolah dan anak pernikahan usia dini gitu kan. Ini yang terjadi pada saat pandemi Covid kemarin. Maka pada saat mereka tatap muka, kita sudah pesankan kepada setiap sekolah dalam tahap awal yang harus disampaikan pembelajaran kepada siswa di pekan pertama itu tolong belajarkan tentang bagaimana sebetulnya pandemi Covid ini melanda negara ini, biar mereka tahu, menjadikan sebuah pengetahuan dan itu menjadi bahan pengetahuan di siswa, termasuk juga membangkitkan jiwa psikologis anak didik yang sampai saat ini 1,5 tahun pembelajaran PJJ, karakter itu perlu dibentuk dengan sebuah kondisi psikologis yang ada. Gitu kan. Perhitungannya kalau dibandingkan dengan tahun lalu belum bisa kita hitung ya, tapi karena dalam posisinya PJJ jadi belum kelihatan gitu kan. Tapi tentunya dalam kondisi PTM ini di tahun ini akan kita lakukan evaluasi. Tapi beberapa laporan yang masuk kepada kami karena tidak terawasi dan yang kita temukan di beberapa daerah-daerah terpencil sepertinya nambah dibanding dengan kondisi yang sebelum tatap muka. Makanya untuk menyikapi hal seperti itu ada guru kunjung. Jadi kemarin itu kita lakukan beberapa inovasi, ada guru kunjung ke beberapa daerah lokasi terpencil dan ada grup-grup WA yang dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru dengan para orang tua siswa dalam rangka turut serta memantau kondisi siswanya yang secara keseharian berada di rumah. Saya kira cukup Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terakhir dari saya kepada seluruh teman-teman siswa dan para orang tua, mari kita bisa memastikan agar anak didik kita, para pelajar bisa mendapatkan hak belajarnya dengan aman dan sehat. Hatur nuhun. Siap, terima kasih.